Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel baru saya. Jumpa lagi dan kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, keselamatan dan dijauhkan daripada bala bencana. Bagi sedulur-sedulur yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Bagi yang sulit, Allah angkat kesulitannya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh buat sedulur-sedulur semuanya. Bagaimana sedulur semuanya sehat walafiat? Apa kabarnya? Mudah-mudahan sedulur semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi info, berbagi cerita yang pernah saya alami, yang pernah terjadi pada diri saya. Mudah-mudahan informasi ini bukan menjadi informasi yang tidak bermanfaat, tapi insya Allah akan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas ridho menjalankannya. Pertama, saya mempunyai pengalaman pengalaman pada saat itu ketika saya ingin berangkat ke Ciawi. Saya melihat sosok anak baru besar berjalan kaki sekitar berapa kilometer saya nggak tahu. Pertama kali saya lihat, saya masih mengendarai motor dengan keluarga saya. Saya melihat anak kecil tersebut berjalan kaki, sehingga nggak tahu dia kemana, saya nggak paham. Singkat cerita, saya mampir sholat di Masjid At-Ta'awun. Saya sholat di sana. Saya beribadah di sana. Selesai sholat, saya makan di luar Masjid At-Ta'awun, pinggir jalan. Pada saat itu masih ada. Saya makan. Tidak berapa lama kemudian itu anak muda tersebut atau ABG itu masih berjalan kaki. Saya bingung, saya kaget, ada apa ini, kok anak yang tadi saya temui di Jalan Raya Ciawi itu ketemu di depan mata saya, depan saya itu sedang berjalan kaki. Masya Allah itu. Coba sedulur sendiri atau saya pribadi yang menjalankan kejadian itu, mungkin saya nggak sanggup karena jalan kaki sedulur. Singkat cerita, saya berinisiatif, saya punya rezeki sedikit, punya sisa uang sedikit. Saya belikan air minum, saya berikan makanan sedikit ala kadarnya sesuai dengan kemampuan saya pada saat itu. Hingga saya pesan, "Dek, kalau bisa adik ini numpang bus atau angkot atau mobil pribadi diberhentikan." Saya pesan kepada anak kecil tersebut. Singkat cerita, masalah itu sudah berlalu masalah itu. Kelak bertahun-tahun kemudian saya punya suatu cerita di mana pada saat itu saya awal mulai bekerja di suatu bank swasta yang berada di Kalimalang, di mana jaraknya dari rumah saya ke Kalimalang itu sangat jauh sekali. Perlu hampir, kalau telat itu bisa 3 jam kalau telat, karena macet ya, bukan karena jauhnya tapi macetnya. Nah, lalu saya mengeluh sama Allah, "Ya Allah, aku minta tolong ya Allah. Kalau aku naik angkot, ini gak kekejar. Kalau aku berangkat terlalu pagi pun, aku terlalu pagi ya Allah." Seperti itu. Berangkat pagi kepagian banget, berangkat siang kesiangan. Saya berdoa, "Ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah. Aku ingin diberikan kendaraan oleh Engkau ya Allah. Aku ingin diberikan kendaraan supaya aku bisa dipermudah jalan aku berangkat kerja." Karena sangat macet sedulur. Kalau wilayah-wilayah Kalimalang, sedulur pahamlah daerah Kalimalang ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tidak ada 2 minggu itu saya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu rezeki itu saya panjarkan buat kredit motor. Alhamdulillah motor sudah lunas. Intinya adalah di situ kemungkinan ada sesuatu hal yang dulu pernah saya perbuat, mungkin dulu pernah saya perbuat, baik itu kecil ataupun besar saya tidak tahu, baik ikhlas atau ridho saya nggak tahu, tetapi dengan saya lagi ada masalah, kesusahan, Allah berikan kemudahan. Mungkin dengan sebabnya dulu saya pernah bantu orang. Nah, di sini saya bercerita bermaksud adalah bertujuan, yuk kita saling bantu-membantu, yuk kita tolong-menolong, yuk kita legowo hati kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita, pada keluarga kita. Yuk, sekecil apapun itu rezeki, kalau kita bisa sampaikan secara baik, itu insya Allah akan kembali pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan cerita ini, cerita ngalor ngidul bahasa Betawinya yang gak bermanfaat. Kalau memang gak bermanfaat, buang jauh-jauh dari kuping, dari hati. Tetapi kalau ada di situ ada sisi baiknya dari pelajaran saya, silakan diambil, silakan dicontoh. Insya Allah dimanapun kita susah, dimanapun kita punya masalah, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian seluruh, mudah-mudahan kita akan masih bisa berjumpa di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita masih dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.